Hai semuanya, selamat datang di channel saya untuk segmen wawancara santai kita hari ini. Saya Yoga Arif Nugroho dan bersama saya ada Akbar Maulana, seorang mahasiswa bisnis di di Institut Pertanian Bogor. Halo, halo Yoga, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan PIMNAS kemarin dan kebetulan Akbar Maulana ini menang di PIMNAS kemarin dalam cabang PKMK. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Akbar, apa itu PKMK PIMNAS? Oke, sekedar jelasin dikit ya. Mungkin ada beberapa yang udah tahu. PKMK sendiri merupakan rangkaian yang diadakan dari Puspresnas di bidang kewirausahaan. Jadi ketika teman-teman masuk ke bidang ini, teman-teman bakal istilahnya kita tuh lomba bisnis plan, cuman nantinya bakal diterapin karena ada sistem pendanaan. So buat kalian, tapi syaratnya tuh di sini nggak boleh bisnis yang idea aja tanpa ada metode-metode yang udah fix gitu. Jadi belum kalian membuat produk, nantinya di proposal PKMK itu kalian harus memastikan kalau produk itu tuh beneran bisa dibikin, gak cuman ngawang-ngawang. Nah, kayak gitu sih. Jadi kesusahannya itu lebih ke kita cari investor kali ya. Tapi ini investornya berbentuk Kementerian Pendidikan kayak gitu. Terus apa sih motivasi Akbar ini dalam mengikuti PIMNAS dan PKMK kemarin? Oke, kalau motivasi sendiri sebenarnya ini sesuai sama aku di sekolah bisnis di PIB. Dimana kalau selama kuliah aku selalu diuji lagi dan lagi dalam hal pembuatan ide bisnis. Nah, setiap kuliah kan kita dilatih kayak projectnya tuh pasti kita bikin bisnis, habis bikin ide bisnis, habis itu nanti analisis menggunakan tools yang ada. Karena menurut aku sayang gitu kalau udah dari sekolah bisnis kita nggak nyoba mulai bisnis. Cuman yang jadi terkendala tuh kan kita ada biaya ya kalau mau mulai bisnis. Nah di sini aku coba pikir-pikir dan akhirnya ketemu nih PKMK, di mana nanti kalau misalnya bisnis kalian itu mau direalisasikan, kalian bakal dapat sumber pendanaan dari Puspresnas ataupun Kemenristek Dikti. Nah, otomatis kayak ya udah ini sekali jalan istilahnya ya, sekali ngelatih skill aku sebagai mahasiswa SBIPB. Nah, kemarin kan ikut PKMK, nah tentunya kita memikirkan ide. Nah, Akbar sendiri gimana awal mula menemukan ide itu untuk proyek PKMK tersebut? Oke, disclaimer dulu, sebenarnya PKMKD-nya itu produk parfum untuk pasangan, tapi ini bukan dalam konteks seksual ya. Kita lebih ke keharmonisan dalam segi permainan di bidang psikologi. Nah, sebelum aku nemuin produk ini, ada jauh riset sebelum ketemunya produk parfum ini. Awalnya aku nemuin potensi terlebih dahulu yang ada di Bogor, di mana kita punya essential oil gitu. Dan kebetulan satu tim aku tuh berasal dari konservasi ini. Nah, teman-teman dari Fakultas Kehutanan itu tuh lebih paham lah ya terkait dengan hasil hutan. Tapi mereka nggak ngerti nih gimana cara mendistribusikannya dan membuat produk itu tuh ada nilai lebih. Di situ peran aku sebagai anak SB bertugas untuk gimana ngerubah yang kalau kita jual essential oil aja kan itu kayak kita jual produk bahan baku. Nah, kita jualnya dalam bentuk parfum. Tapi kalau parfum aja tuh nggak cukup. Akhirnya kita riset-riset lebih dalam lagi, ternyata essential oil yang memang jadi bahan baku kita itu punya psychological regulator dan juga ada kandungan-kandungan yang bisa mendukung peningkatan mood booster lah istilahnya. Ini sebenarnya banyak di kandungan-kandungan essential oil lain, gak cuman yang aku pakai, tapi di bunga yang aku pakai tuh kita pilih tanaman-tanaman yang emang khas Indonesia. Selain itu kita juga pilih yang punya konsentrasi yang tinggi, habis itu kita kombinasikan. Dan kalau misalnya kita jual parfum tuh kan untuk pasangan biasanya juga dijual terpisah ya. Kita mau produk kita tuh unik, makanya dalam satu box kita jual berpasangan. Ada parfum untuk cewek, ada juga parfum untuk cowoknya. Kita bedakan dari segi warna sama tutupnya sih, lebih ke hal seperti itu. Dari hal-hal tersebut kan kayak udah muncul nih unique value produknya. Terus kita nggak cukup dong kalau misalnya branding kayak parfum pasangan aja dan dijual paket. Ya udah kita branding lagi dengan warna kemasan sampai ke logo hingga penamaan juga kita pakai filosofis yang memang kita tuh bertujuan untuk menciptakan produk couple, yaitu Purple Pure Perfume Couple. Jadi Purple tuh bukan ungu, tapi ada kepanjangannya, Pure Perfume Couple.
Kayak gitu sih. Itu latar belakang kenapa ide ini lahir. Dari sebenarnya kita mau nemuin hasil hutan yang memang bahan baku aja, sehingga akhirnya kita nemuin produk. Kita bisa bikin produk dalam bentuk parfum. Cuman kalau dalam bentuk parfum aja, kayaknya bersaingnya tuh susah. Makanya kita coba gali lagi unique value-nya apa. Ternyata bahan baku yang kita pakai itu ada sejarah tersendiri di Indonesia yang memang dipakai buat adat pernikahan. Terus kita gali lagi untuk unique value-nya, kita jual secara sepasang dan kita beri nama yang memang pakai filosofis. Karena ungu tuh sebenarnya bukan janda, tapi ungu itu melambangkan cinta yang kuat, teman-teman. Jadi coba deh dicari-cari lagi arti warna ungu tuh lebih dalam dari itu. Dan purple juga bisa kita panjangin lagi untuk pure purple couple. Kayak gitu sih. Ternyata cukup luar biasa ya, dari tahap awal menemukan idenya sampai risetnya itu sampai mendalam. Tidak hanya formalitas yang kita tahu kan, kebanyakan mahasiswa itu saat mengikuti PIMNAS itu kadang riset dan menemukan ide itu cuma formalitas saja. Ternyata kelompok Akbar ini sangat dalam, sampai ke pasar-pasarnya, sampai ke customer-nya. Luar biasa. Bagaimana Akbar ini melihat peran mahasiswa dalam memajukan inovasi dan kewirausahaan di Indonesia setelah mengikuti PIMNAS PKMK ini? Oke, setelah bergabung di PIMNAS 36 dan aku ngelihat produk-produk anak-anak, nggak cuma di PB tapi ada berbagai kampus, ternyata produk aku tuh apa-apanya dan ternyata seinovatif itu. Di PKMK ini uniknya itu kita bukan produk yang ada pasarnya aja, tapi kita ada bisa dibilang tuh riset terdahulu. Jadi kita tuh berdasarkan metodenya harus ada, terus memang dasar ilmiah itu harus ada. Uniknya di situ. Biasanya kan kalau kita ide bisnis tuh kita nggak bakal dipertain nih dasar ilmiahnya tadi. Tapi kalau di PKMK, walaupun kewirausahaan, dasar ilmiah dari produk itu harus ada. Nah, dasar ilmiah juga kan biasanya menunjang kita sebagai mahasiswa ya, untuk berkombinasi menciptakan inovasi. Makanya sebenarnya ya, kalau teman-teman dari fakultas teknik maupun fakultas-fakultas lain tuh bisa aja gitu untuk memulai bisnis. Cuman harapannya tuh kita harus kombinasi antara orang-orang yang jago di hulu, spek hilir. Untuk inovasi-inovasi yang ada tuh, kalau melihat yang teman-teman PIMNAS tuh, wah itu luar biasa banget. Ide mereka harus kombinasi timnya hingga akhirnya menciptakan produk yang unik-unik ya, bisa dibilang. Jadi nggak cuman produk itu dijual banyak, tapi harus unik juga. Dan ya, sebagai layaknya mahasiswa, kita harus menawarkan inovasi yang berbeda dengan yang ada di pasaran dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dan PKMK ini menurut aku sebagai langkah awal yang cocok buat teman-teman mahasiswa kalau misalnya mau ngembangin produk-produk bisnis yang inovatif. Untuk Indonesia tentunya itu juga sangat bagus ya di mata internasional kalau misalnya produk kita tadi berhasil. Berarti garis kerasnya mahasiswa itu harus mulai akan inovasi-inovasi ke depannya. Nah, betul. Di lomba kemarin, apa sih momen yang paling berkesan selama mengikuti lomba tersebut? Kalau ditanya momen berkesan sih sebenarnya banyak ya. Yang paling aku suka tuh ketika proses kita mau menuju PIMNAS. Karena di situ beneran tim kita tuh diuji banget, yang beneran tiap malam kita harus nyusun proposalnya, laporan akhirnya, kita juga harus fiksasi produknya, kita juga harus jual target penjualan, kayak gitu-gitu tuh. Jadi tantangan lah ya, kita harus latihan tiap malam. Cuman yang paling berkesan apalagi di PKMK tentu di malam puncak PIMNAS, karena di situ kayak vibes-nya tuh beneran seseru itu, kayak setiap kampus ada di situ. Apalagi detik-detik ngomong. Menurut aku kalau teman-teman belum pernah nyobain PIMNAS, seenggaknya nyoba deh sekali kalau bisa ya. Karena vibes-nya tuh benar-benar kayak dari Indonesia, dari ujung ke ujung gitu ada di situ, dan kita ada supporterannya, pokoknya asik banget dan itu euforia yang nggak bakal aku lupain. Dan kalau dari bisnisnya sebenarnya momen yang paling nggak bisa aku lupain tuh ketika apa yang udah aku pelajarin tuh sebenarnya nggak segampang itu gitu lah buat diterapin di dunia nyata. Ada banyak tantangan. Marketing itu juga salah satu yang nggak segampang itu buat diterapin. Kita bikin konten-konten, tapi gimana konten yang kita bikin itu masuk ke hati customer dan paham terkait produk kita, itu yang jadi sebenarnya. Karena pada dasarnya produk parfum juga kan sudah banyak di pasaran, sedangkan produk kita ini baru dan belum punya nama yang besar. Makanya ketika
kita coba live pasar, walaupun pasar kita berbeda ya, yaitu targetnya pasangan, itu juga tetap jadi tantangan buat mereka tuh mau gitu switch dari parfum yang mereka biasanya pakai sampai akhirnya pakai produk kita. Dan salah satu poin yang paling aku ingat tuh kalau misalnya parfum tuh, kita bukan jualan wangi tapi kita jual experience. Gimana orang itu kalau misalnya kita tawarin kayak, kita jelasin nih marketingnya produk kita tuh ini loh, percuma, itu nggak bakal bisa karena kan produknya itu dipakai ya. Jadi kita harus jelasin experience dari para customernya. Sama kayak makanan juga, kita nggak boleh ngejelasin makanan kita tuh ada rasanya ini loh, unik loh, percuma, pasar tuh nggak bakal nerima gitu aja karena mereka tuh butuh kepercayaan dan review dari orang. Makanya menurut aku teknik produk-produk yang berbasis penggunaan seperti itu tuh harus berdasarkan experience. Di situ aku belajar banyak terkait dengan pemasaran sih terutama. Dan kalau keuangan sebenarnya karena nggak terlalu gimana ya, tapi ya aku belajar laba rugi aja sih kalau di situ, gimana laporan keuangan dan lain-lain. Lumayan ya pengalaman-pengalaman yang didapat dari Bimnas tersebut. Nah, tadi kan momen yang paling berkesan. Mungkin apa momen yang paling yang membuat motivasi itu terjatuh, kadang mental itu down, kayak mau menyerah, itu ada nggak pada lomba tersebut? Oke, kalau ini sebenarnya bahkan dari awal aja aku udah kayak, nih pendanaan gimana ya, gak usah lolos aja deh, kayaknya capek gitu kan. Karena waktu itu aku juga masuk ke semester 5, yang seperti kita tahu ya, kalau di semester 5 tuh gitu. Dan kebetulan aku kerja bareng cutting. Karena ini nama kita tuh kerja secara tim, sebenarnya lebih ke yang paling menguji mental itu adalah gimana ngebangun tim itu tuh supaya kerjanya tuh efektif. Mungkin karena aku ada tingkat dan mereka ngerasa kayak udah lewat gitu. Kayak aku ngerasa kayak, kok ini cutting nggak terlalu gimana gitu ya kerjanya. Padahal mereka juga harusnya peka gitu. Tapi di sisi lain aku juga harus ngertiin mereka karena mereka KKN, ada juga yang magang. Jadi ya kadang aku bingung sendiri gitu. Walaupun kita udah ada punya positioning masing-masing, ternyata positioning itu tuh nggak harus orang itu yang ngerjain, harus kita bantu lah istilahnya. Itu menguji banget, tapi alhamdulillahnya di akhir karena kating-kating aku juga udah selesai magang, udah selesai KKN dan udah ada selesai yang penelitian, di akhir kita menuju Pimnas, teman-teman tuh kating-kating aku kemarin pada optimal lah ya, dan pengerjaannya juga jadi lebih baik walaupun dalam waktu kurang dari 1 bulan waktu menuju PKP 2. Karena sebelum Pimnas itu kita ada PKP 2 dulu untuk seleksi, baru nanti masuk Pimnas. Nah, pas mau PKP 2 tuh beneran alhamdulillah mereka juga lebih aktif ya. Jadi tantangan ketika kita ngelakuin PKM tuh sebenarnya ada di tim itu sendiri. Kalau misalnya komunikasi kita nggak jaga dan lain-lain, itu bisa aja kayak konflik, bahkan berantem. Ada bahkan ketuanya sendiri tuh kalau misalnya kita dengar dari cerita yang udah PKM, itu memutuskan mundurkan diri gitu. Makanya tim itu yang paling penting ketika mau menjalani PKMK. Pastiin tim itu tuh orang-orang yang beneran jangan berbasis kayak ya udah lu teman deket gue gitu. Enggak, kita harus berbasis kayak emang dia punya keahlian itu dan yakinin dia tuh punya niat yang dalam untuk ikut PKM. Karena kalau nggak dalam itu kayak kita ada tanggung jawab tersendiri karena kita pakai uang dari pemerintah yang otomatis itu juga dari masyarakat ya. Kalau misalnya kita nggak gunakan secara baik itu bahaya banget. Jadi sebaik mungkin kalau misalnya menyusun tim itu dipikirkan dengan baik-baik, jangan berdasarkan kayak ya udah kita temen deket, ya udah kita kerja tapi ujung-ujungnya berantem. Karena banyak kasus juga awalnya temen deket jadi berantem cuma gara-gara PKM. Karena PKM ini bener-bener jungkir balik lah istilahnya kalau lagi proses untuk mengejar targetnya, terutama apalagi pendanaan itu tuh nggak langsung turun gitu aja. Datangnya tuh pas udah 1 bulan. Makanya kita kalau mau program juga harus banyak nutup-nutup, terus kayak menguji kita buat kayak mikir, kadang tuh gak sesuai realita gitu loh. Kalau misalnya kita udah bikin produk, kita udah punya dasar ilmiah, ternyata kenyataannya produk itu tuh harus asik lagi untuk penyesuaian biar customer itu nyaman gitu. Berarti yang bikin down pada lomba ini ya bersama timnya yang harus diinin. Nah, terakhir nih Bar, apa sih pesan dan saran buat teman-teman mahasiswa lain yang ingin bikin Pimnas atau PKMK ini?
Oke, buat teman-teman yang ingin nyoba ataupun ikut PKMK, pastiin sekali lagi, pilihlah tim yang kiranya tuh bisa berjuang sampai akhir, niatnya dalam, tapi inget juga di sini tuh keberuntungan tuh sangat diuji juga. Kadang ada yang nggak niat tiba-tiba lolos, ada yang niat banget dengan dasar riset yang sangat dalam nggak lolos. Jadi apa ya? Banyak-banyak doa dan juga mantepin niat. Jangan asal-asal ikut aja. Kalau misalnya belum lolos, coba lagi. Karena menariknya tuh kalau misalnya di kuliah habis PKMK, kalau misalnya lolos di PKMK, teman-teman bisa lanjut di P2ME. Jadi ada rangkaiannya. Kalau misalnya bisnis kalian lanjut, ya ada tahapan lagi tuh di P2ME buat teman-teman ngelanjutin bisnis yang udah ada di PKMK. Selain itu, pastiin kalau mau bikin produk itu di proposalnya terutama, karena kan ada seksi proposal dulu, pastiin ada dasar ilmiahnya, memang itu klop dan dipastikan juga nyambung itu sama pasar. Jadi market dan produk itu fit, dan balik lagi banyak-banyak doa sih, karena tanpa doa juga sia-sia semuanya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk tips dan saran dari Akbar dalam mengikuti lomba Pimnas PKMK itu, yang pertama kita harus mencari tim. Mencari tim yang support bagaimana kita mencapai tujuan akhir itu bersama-sama dengan baik. Dan kedua, tentunya hoki-hokian. Kadang yang memang betul kata Akbar, kadang kita nggak niat tapi lolos, dan kadang kita niat tapi nggak lolos. Dan ketiga tadi ya tentunya banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa. Dan mungkin sekian aja nih sesi tanya jawab kita. Dan terima kasih untuk Akbar telah menyempatkan waktunya di sela-sela KKN-nya, udah menyempatkan waktu istirahatnya. Dan sekian dari sesi tanya jawab antar mahasiswa ini. Dan terima kasih.